Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti akan jadi berita yang sangat menggemparkan dan menarik perhatian publik ya. Satu lagi, lawan Jokowi dalam soal dugaan ijazah palsu itu masuk angin dan menyerah. Kali ini giliran respon Hasih Sianipar yang mengajukan restoratif justice menyusul jejak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Bedanya bila Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu langsung bertemu dengan Jokowi di rumahnya di Solo. Sementara Rismon ini rupanya bersama pengacaranya dia mengajukan restoratif justice ke penyidik Polda Metro Jaya itu pekan lalu. Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Itu kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan hari ini, hari Rabu tanggal 11 Maret. Saya mengutip beritanya dari CNN. Komisaris Besar Iman Imanuddin membeberkan pada hari ini Rismon bersama kuasanya juga kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan tindak lanjut dari permohonan restoratif justice tersebut. Dan hari ini saudara RS itu dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan RJ yang diajukan oleh RHS, maksudnya Respon Hasiholan Sianipar dengan kesadarannya. Saat ini penyidik masih memproses permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon tersebut. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS, kata dia. Nah, ini Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilahkan kepada untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung. Jadi sangat menarik ya. Saya sudah mengontak Rismon, juga Refli Harun yang sekarang menjadi pengacara Rismon. Namun sampai berita ini saya turunkan, ini belum mendapat respon. Begitu juga halnya Roy Suryo yang biasanya cepat merespon, ini juga belum meresponnya. Namun ketika saya mengontak Dr. Tifa yang bersama Risman dan Roy Suryo itu berada dalam satu klaster menjadi sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, dia hanya menjawab pendek, uang itu wangi. Nah, dia tidak menjelaskan apa maksudnya ketika saya tanya itu. Apakah proses restoratif justice Rismon ini sama dengan Egy dan Damai Hari Lubis yang kemudian dicurigai ada uang besar di baliknya? Nah, kalau Egy dan Damai Hari Lubis kan sudah membantahnya. Bahkan Damai Hari Lubis itu dalam berbagai kesempatan menantang mereka yang menuduhnya menerima dana sampai 100 miliar dari Jokowi itu untuk membuktikan apakah ada buktinya, ada fotonya, ada setidaknya ada foto dia ketika menenteng karung uang dari rumahnya Jokowi dan dimasukkan ke dalam mobilnya gitu ya. Jadi sampai sekarang ini statusnya memang isu itu masih menjadi rumor yang sudah dibantah oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Nah, kalau soal respon ini bagaimana ceritanya? Soal respon bakal balik badan ini sesungguhnya saya sudah mendengar setidaknya dalam beberapa pekan terakhir. Ini ada yang mengaku mereka mendengar dari Rismon sendiri, katanya itu ada utusan dari Jokowi yang menemuinya dan menawarkan restoratif justice. Dan lagi-lagi ketika saya tanya apa ini dealnya, ya lagi-lagi disebut ada uang besar di balik tawaran itu. Ya seperti Egy dan Damai Hari Lubis lah kata si orang yang memberi informasi itu. Tapi lagi-lagi dia juga tidak bisa membuktikan itu.
Jadi supaya ini nggak jadi fitnah, iya kita sebutnya itu rumor saja. Rismon memang sebelumnya sempat dilaporkan oleh relawan Jokowi, Andi Aswan, karena diduga ijazahnya dari Universitas Yamaguchi di Jepang itu juga palsu. Wah, ini kan kemarin sempat jadi geger dan menurut Andi Aswan itu sekarang Rismon udah jadi meong katanya sejak sejak dilaporkan itu dan sejak itu dikabarkan perlawanannya mulai melemah. Ketika berlangsung peluncuran buku Dr. Tifa tanggal 26 Februari kemarin di sebuah restoran di Jakarta bersama dengan buka puasa itu kan buku Dr. Tifa meluncurkan bukunya dengan judul ini Samurai Pena Dr. Tifa membedah otak politik Jokowi. Rismon itu bersama dengan Roy Suryo juga hadir dan bahkan dia ikut melelang bukunya. Ini Gibran Endgame bersama dengan buku-buku Jokowi lain yang dihasilkan oleh mereka bertiga ini trio RRT yakni trio Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa. Dan pada waktu itu Rismon hadir dan ini dia melelang bukunya Gibran Endgame, Wapres tidak punya ijazah. Seingat saya seperti itu. Namun setelah itu memang Rismon itu menghilang dan tidak mengikuti acara sampai selesai. Dan lagi-lagi ketika saya tanya pada salah seorang di situ yang ya ada di inner circle itu, dia menyebut bahkan ini salah satunya tersangka bahkan menyatakan ya Rismon katanya ada tanda-tanda memang sudah mulai masuk angin, disebutnya seperti itu. Tapi kan pada waktu itu saya tidak mengkonfirmasi kepada Rismon dan saya husnuzon saja. Saya menganggap nggak mungkin orang seperti Rismon yang sudah melakukan perjalanan panjang seperti itu mempertaruhkan segalanya kemudian tiba-tiba dia masuk angin. Tetapi soal bahwa Rismon ini ijazahnya dia juga ternyata punya ijazah palsu itu memang ramai sekali di media sosial dan hal itu sempat ditanyakan kepada Roy Suryo dan jawaban Roy Suryo pada waktu itu menyatakan sampai kemudian ada pembuktian di depan majelis hakim bahwa ijazahnya itu palsu, ya dia masih menganggap bahwa ijazah dari Rismon itu asli. Sama hal yang sama juga berlaku terhadap ijazahnya Joko Widodo. Hanya saja kalau ijazahnya Joko Widodo itu kan Rismon dan Roy Suryo itu sudah melakukan penelitian dan kemudian kalau Rismon menyimpulkan 11 triliun itu palsu, sementara kalau Roy Suryo 99,9% palsu. Keputusan Rismon mengajukan restoratif justice itu kemudian saya tanyakan kepada Ahmad Khosinuddin karena di situ di berita CNN itu tidak disebutkan siapa pengacaranya ya. Tapi di situ ada wajahnya Khosinuddin. Makanya saya kemudian bertanya kepada Ahmad Khosinuddin dan kemudian dia memberikan jawaban yang cukup panjang. Rupanya memang sudah disiapkan oleh Ahmad Khosinuddin. Ini jawabannya seperti ini. Dia menulis begini. Keputusan Rismon Sianipar ajukan restoratif justice bukan kebijakan tim kami. CNN telah misleading dengan menampilkan foto Rismon bersama tim kami. Ini oleh Ahmad Khosinuddin SH, advokat. Dan dia menyebutkan posisinya sebagai koordinator non-litigasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Tulisannya seperti ini atau press release dari Ahmad Khosinuddin seperti ini. Kanal berita CNN pada Rabu 11 Maret menerbitkan berita dengan judul Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Dalam rilisnya, CNN mengabarkan Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Informasi tersebut diperoleh dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin. Iman bahkan menyebut surat permohonan RJ tersebut diajukan pekan lalu bersama pengacaranya. Hanya saja CNN telah keliru dan misleading karena menampilkan foto ilustrasi Rismon Sianipar bersama tim kami. Dalam foto terlihat Ahmad Khosinuddin, Jemi Makolensang, dan Petrus Celestinus. Seolah-olah kabar Rismon mengajukan RJ didampingi pengacaranya yang dimaksud adalah tim kami yang ada dalam foto ilustrasi berita. Perlu kami tegaskan bahwa Rismon Sianipar telah menunjuk tim penasihat hukum baru yang dipimpin oleh Refli Harun dengan kop surat kuasa dari kantor milik Jahmada Girsang. Artinya kebijakan hukum terkait Rismon Sianipar baik terkait pengajuan RJ untuk damai dengan Jokowi maupun terkait kasus hukum yang membelitnya terkait dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3 Jepang tidak ada kaitannya dengan tim kami, yakni tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang dipimpin oleh Petrus Celestianus selaku koordinator litigasi dan Ahmad Khosinuddin selaku koordinator non-litigasi. Terkait foto yang dicantumkan CNN, penulis telah mengajukan komplain, ini maksudnya Ahmad Khosinuddin, mengajukan komplain kepada CNN melalui jurnalis Elvira Khairunisa. Menurut Elvira, dirinya dalam kondisi sakit dan akan meneruskan komplain penulis tersebut ke redaksi CNN.
Adapun terkait permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar, sikap dan pandangan hukum kami adalah sebagai berikut. Pertama, sejak kami mendampingi kasus ijazah palsu Jokowi, tim kami tidak pernah membahas opsi damai baik dengan mengajukan restoratif justice atau mengunjungi Jokowi ke Solo. Tim kami bersama klien kami tangani yakni Roy Suryo CS, Roy Suryo, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani konsisten dan berkomitmen untuk membawa perkara ini sampai ke pengadilan demi kepentingan untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi di depan pengadilan yang terbuka untuk umum. Komitmen ini adalah bagian dari tanggung jawab kami kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, agar tidak ada legasi hitam sejarah bangsa yang diwariskan pada generasi selanjutnya. Dengan adanya nota hitam, Indonesia pernah dipimpin seorang presiden hingga 2 periode yang diduga berijazah palsu. Kedua, sejak saudara Rismon Sianipar menunjuk tim penasihat hukum baru, yakni tim hukum yang dipimpin Refli Harun dan Jahmada Girsang, maka kami tidak lagi bertanggung jawab secara hukum terhadap yang bersangkutan. Kami tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan yang diambil Rismon Sianipar, Refli Harun, Jahmada Girsang, dan kawan-kawan. Ketiga, meskipun penegasan poin kedua tersebut kami sampaikan, namun kami tetap bersinergi dalam perjuangan sepanjang sejalan dengan misi dan visi untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Begitu visi misi berbeda, maka kami menegaskan tetap berada di jalur perjuangan dan menolak berkompromi dengan siapapun dan dari pihak manapun yang ingin berdamai dengan kepalsuan, kebohongan, dan kezaliman. Keempat, kami kembali menegaskan bahwa al-haq tidak bisa dicampur dengan al-batil. Dalam momentum Ramadan ini, kami tetap akan terus melanjutkan perjuangan meskipun dalam perjalanan telah banyak pejuang yang berguguran bahkan menjadi bagian dari pengkhianatan. Hosinuddin juga mengirim voice note kepada saya bahwa dia menjamin Roy Suryo masih istiqomah, tapi dia memberi sinyal kemungkinan akan ada tokoh lain yang akan menyusul Rismon. Siapa dia? Nah, saya tidak dengan buka soal ini ya, karena ini belum terkonfirmasi. Saat ini dari 2 klaster yang terdiri dari 8 orang tinggal tersisa 5 orang. Yakni klaster pertama tinggal Rizal Fadilah, kemudian Kurnia Triroyani dan Rustam Effendi. Ini karena setelah ditinggalkan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sementara klaster kedua itu tinggal Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, tetapi Dr. Tifa itu sekarang tidak lagi pengacaranya di bawah Ahmad Hosinuddin dan Peter Celestianus, tapi dia sudah bersama dengan Rismon, itu pengacaranya adalah Refli Harun dan Jahmada Girsang. Nah, siapa di antara mereka ini yang tersisa ini? Berarti tersisa tinggal 5 orang itu yang akan menyusul Jokowi. Apakah kemudian perlawanan terhadap Jokowi ini akan berantakan di tengah jalan? Ini kalau sejauh ini seperti jaminan dari Ahmad Hosinuddin, dia akan terus berjuang, terutama bersama dengan Roy Suryo, dan tentu saja ini termasuk yang sekarang ini kan berada di bawah pengacaranya Ahmad Hosinuddin dan Peter Celestianus, itu tinggal 4 orang ya. Selain Roy Suryo ada Rizal Fadilah, kemudian ada Kurnia Triroyani, dan juga ada Rustam Effendi. Saya Rusmon Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.